wal hadiya asyara, dan yang ke-11. Yang ke-11 bagaimana ini syarat membaca Fatihah? Alla yatakhallalaha zikrun ajnabiyyun. Alla yatakhallalaha, dan tidak disela-selahi terhadap bacaan Fatihah itu zikrun ajnabiyyun, oleh zikir yang lain. Bi khilafi ma, berbeda dengan sesuatu, ya, dengan satu peristiwa. Iza ta'alaqa, jika memang berkaitan, zikrun bimaslahati sholati, apabila bertalian, ya, bertalian, berhubungan, berkaitan zikir dengan kemaslahatan sholat. Ya, contohnya apa? Kata minihi liqiraati imamihi wa fathihi alaihi. Kata minihi seperti dia mengucapkan amin. Nah, begitu dia lagi baca apa namanya? Dibaca Fatihah gitu kan. Lalu imam juga membaca Fatihah bareng nih umpama gitu kan. Kan boleh juga begitu, dia tidak menunggu imam yang membaca Fatihah gitu, dia juga baca Fatihah juga. Nah, dia belum selesai baca Fatihah, imam waladdallin. Dia baca amin padahal dia lagi baca Fatihah. Gitu, ya. Nah, kalau begitu bagaimana tuh? Nah, amin itu ada kaitannya dengan sholat dan bacaan Fatihah, begitu ya. Karena mengucapkan amin adalah sunnah di dalam ada dalam mengaminkan waladhdallinnya imam, gitu. Nah, kata aminihi seperti aminnya makmum li qiraati imamihi, terhadap qiraah bacaan Fatihahnya imamnya. Wa fathihi alaihi, dan membuka jalan atau mengajari, membukakan si makmum alaihi terhadap imamnya. Walau fi ghairil fatihati, meskipun selain daripada bacaan Fatihah. Umpamanya imam lupa nih. Nah, kemudian dia mengajarkan tuh, bilangin si imam. Ya, enggak apa-apa. Ya, itu ada kaitannya dengan sholat. Begitu ya. Ya kan imam lupa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Satu. Nah, dia lupa nih apanya. Lalu dia lagi baca Fatihah juga. Lalu dia mengajarkan Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu gimana itu? Nah, kalau begitu nggak apa-apa ya, cuma ada syaratnya nanti. Begitu ya. Atau imam lagi baca surat yang lain. Imam lagi baca surah yang lain, lalu imam lupa nih. Diajarin. Sementara lagi baca Fatihah. Nah, itu juga ada kaitannya dengan sholat, nggak apa-apa. Cuma nanti ada syaratnya. Dah, gitu ya. Karena berkaitan dengan sholat gitu. Nah, kemudian yang berikutnya begini nih. Ini yang termasuk syaratnya begini. Wala yaftahu, dan tidak boleh, makmum tidak boleh membukakan ayat yang imam lupa alaihi, bagi imam, terhadap si imam. Jadi makmum tidak boleh ngajarin imam atau ngembilangin imam apabila imam lupa bacaan. Nah, illa, boleh bilangin, illa kecuali iza tawaqqafa, apabila imam berhenti diam. Ya. Apabila imam berhenti, lama berhentinya, ternyata lupa. Ya. Kemudian wasakata, dan dia diam, udah berhenti diam lama lah imam, ternyata lupa dia. Apakah makmum boleh ngebilangin? Boleh saja. Boleh dibilangin. Kenapa? Karena imam sudah berhenti yang dianggap cukup lama, dan diam dianggap cukup lama. Kalau begitu bilangin aja dah biar diingat, nanti diterusin. Boleh begitu? Boleh gitu. Nah, tapi begini, famadama yuraddidul ayata la yaftahu alaihi. Famadama, sepanjang imam, famadama yuraddidu, sepanjang imam itu tidak bolak-balik. Imam tidak sedang berusaha bolak-balik tuh al ayata, untuk
membaca ayat. Kalau seandainya imam masih berusaha mengingat-ingat ayat, umpama, dia masih bolak-balik nih, baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, allazi khalaqa fasawwa, wallazi wallazi allazi khalaqa fasawwa, wallazi wallazi masih bingung nih dia berusaha, masih berusaha untuk mencari ayat itu, begitu ya. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu, la yaftahu alaihi. Tidak boleh kita memberikan jalan, membukakan jalan alaihi terhadap imam. Membukakan, ngasih tahu, mengajari imam untuk ayat selanjutnya. Nah, bagaimana nih kalau dia bilang begitu? Fa'in fataha, maka jika makmum membukakan, maksudnya membukakan ayat agar imam ingat. Kalau begitu bagaimana nih? Jawabnya in qata'atil qira'atu, in qata'at, maka terputuslah al qira'atu oleh bacaan qiraah Fatihahnya, oleh qiraah Fatihahnya, oleh bacaan Fatihahnya terputus itu. Kalau bacaan Fatihahnya terputus, berarti dia sudah menyalahi syarat yang ke-11 daripada membaca Fatihah. Lalu, nah artinya dia gagal membaca Fatihah dan gagal di dalam menjalankan rukun Fatihah. Kalau begitu, batolat sholatuhu, batal sholatnya. Gitu. Memang lebih baik kalau imam lagi lupa, imam lupa nih, masih bolak-balik dia. Diam aja udah, jangan ingetin. Karena belum waktunya kita mengingatkan itu. Itu hak imam. Gitu. Diam aja udah, biarin. Nah, lalu kalau dia tidak ingat sebagai imam yang alim, dia langsung ruku. Gitu. Jadi lupa nih bacaan surah dia lupa. Langsung aja ruku. Kalau dia sudah membaca ayat 1, ayat 2, ayat 3, belum selesai. Langsung ruku aja gitu kalau jadi imam, kalau lupa. Jangan bingung gitu kan. Nah, makmum jangan coba-coba ngajarin imam. Kalau imam dalam keadaan masih mengingatkan dengan dia membolak-balikkan ayat. Kita langsung samber masuk di situ, imam jadi ingat. Nah, kalau begitu kita nih yang jadi makmum batal sholatnya. Begitu ya. Sebab makmum punya hak bicara ketika sholat. Yang pertama adalah ketika dia menyebutkan amin. Amin. Nah, itu makmum. Yang kedua apa? Yang kedua ketika imam lupa. Imam lupa di dalam sholat gerakan ataupun rukun ataupun sunnah abad sholat. Maka si makmum mengucap subhanallah begitu. Itu pun juga kan syaratnya harus berniat zikir dan mengingatkan. Niatnya begitu. Nah, makmum juga tidak boleh mengucapkan takbir intikal secara jahar, secara kelas-kelas. Imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Enggak boleh. Kalau maunya dia seperti itu bisa batal sholatnya. Apalagi kalau dia mutlak, dia tidak berzikir dan dia tidak niat apa-apa, hanya mengucapkan saja. Nah itu batal sholatnya. Kenapa batal? Karena tidak ada sesuatu yang mesti ia lakukan. Dia tidak melakukan suatu bacaan yang mesti dia tidak baca. Nah, makanya kadang kita kalau kayak makmum jangan ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Nggak boleh. Nah, imam saja mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Kalau dia niat i'lam, memberitahukan makmum akan gerakannya, dia niat itu doang, tujuan itu doang, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Kecuali dia niat zikir. Niat zikir atau dua, niat zikir dan i'lam. Baru enggak apa-apa. Gitu. Niat zikir dan pemberitahuan. Nah, kita udah bahas tuh itu-gituan ya. Inget-ingetin lagi dah sekarang. Makanya dalam kaitannya dengan itu, maka tidak ada hak buat makmum untuk mengucapkan ayat dalam rangka memberitahukan imam yang lupa. Diam aja udah. Naam ya begitu. Indokol waktu fatah alaihi. Indokol waktu. Jika memang waktunya sempit, artinya waktu sholat sempit, dikit lagi habis. Imam kok belum selesai juga. Tapi ini nadhirah, ini jarang terjadi ya.
fataha alaihi, maka boleh si makmum memberikan jalan untuk imam ingat bacaannya alaihi bagi imamnya. Nah, kalau begitu bagaimana? Walatan qatiul qiraah, maka tidak terputuslah bacaan si makmum hinizin ketika ini, ketika itu ya, ketika dia mengingatkan imam karena imam lupa membaca ayat, lupa ayatnya, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, jika memang waktu sholat sempit, dikit lagi, pamannya nih waktu maghrib, dikit lagi udah isya. Begitu kan, sempit. Ya, ntar kita keburu isya nih. Udah di akhir banget gitu kan. Imam lupa lagi gitu bacanya, lama-lamain aja, ah udahlah, bilangin aja itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ketika umpamanya dia lagi baca Fatihah, kemudian imam lagi baca ayat, lalu dia lagi baca Fatihah, lalu imam salah. Nah, di tengah-tengah bacaan Fatihah si makmum, dia memutus Fatihahnya. Makmum memutus Fatihahnya dalam rangka mengingatkan imam yang lupa. Ketika memang waktu sudah sempit, maka itu tidak terjadi pemutusan bacaan. Alasannya apa? Dokol waktu karena waktu sudah sempit, dikit lagi mau habis waktu sholat, gitu ya. Jadi begitu, nggak apa-apa kalau gitu. Dah. Nah sekarang syaratnya untuk mengingatkan imam yang lupa baca ayat, syaratnya bagaimana? Wala Buddha dan mesti, harus wajib. Wala Buddha dan harus mesti ayyakunal fathu biqasdil qiraah. Nah, harus tuh, mesti adanya pengingat, adanya membuka ingatan imam yang lupa baca bacaannya, yang lupa baca ayat. Wala Buddha dan mesti ayyakuna, harus ada, harus terjadi. Apa tuh harus ada, harus terjadi? Al-fathu, di dalam membuka ingatan imam yang lupa ayat. Nah, harus ada biqasdil qiraati, dengan maksud, dengan niat qiraah, membaca. Jadi ketika dia mengingatkan imam yang lupa ayat, yang lupa bacaan ayatnya, dia bermaksud membaca ayat untuk mengingatkan imam itu adalah niatnya itu qiraah, membaca. Walau ma'al fathi, walaupun dibarengi dengan fathi, yaitu mengingatkan, membuka ingatan imam. Jadi ketika dia membaca ayat yang imam lupa, dia niat bacaannya itu adalah qiraah, membaca Quran. Nah, kemudian walaupun bersamaan di samping dia niat qiraah, juga dia niat mengingatkan imam akan bacaan yang lupa gitu. Nah ya, itu syaratnya gitu. Jadi harus niatnya dua. Yang pertama adalah dia membaca Al-Quran. Yang kedua adalah dia mengingatkan imam atau mengajarkan imam atau membukakan ingatan imam terhadap bacaan yang imamnya lupa begitu. Nah, bagaimana nih sekarang kalau umpamanya dia tidak satu aja yang niat? Begini, fa in qasodal fatha wahdahu. Nah, fa in qasodal fatha wahdahu, maka jika si makmum bermaksud berniat al-fatha wahdah, hanya mengingatkan imam yang lupa bacaan tadi. Al-Fatihah maksudnya membuka ingatan imam tentang lupa baca, lupa bacaannya. Nah, si makmum itu hanya niat, hanya bermaksud untuk mengingatkan imam yang lupa bacaan. Hanya itu saja, ya. Contoh itu saja. Atau begini, au atlaqo, atau memutlakkan. Artinya tanpa ada qayyid, tanpa ada batas. Artinya dia tidak niat qiraah dan juga tidak niat mengingatkan imam tentang bacaan yang dia lupa. Mutlak, memutlakkan. Saya tidak niat tidak niat qiraah, juga tidak niat mengingatkan bacaan imam yang lupa, enggak. Nah, atau begini, au qasoda wahidan la bi'ainihi, atau dia bermaksud salah satu saja di antara dia membaca atau dia mengingatkan imam yang lupa. Salah satunya, tapi la bi'ainihi, dia tidak menentukannya maunya yang mana.
Apa dia mengingatkan imam yang lupa bacaan tadi, atau dia niat qiraah? Enggak, dia nggak tertuju pada salah satu niat itu, enggak, begitu ya. Seperti itu. Nah, kan begitu tuh. Kalau begitu bagaimana nih? Kalau begitu jawabannya, hasilnya, keputusannya adalah batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Sholatnya siapa? Ya sholatnya si makmum. Yang tadi dia itu hanya niat hanya hanya niat mengingatkan saja, ya. Hanya niat mengingatkan saja, atau tidak niat mengingatkan dan juga tidak niat qiraah. Atau dia tahu salah satu di antaranya, tetapi dia tidak menentukan apakah dia niatnya qiraah atau dia niatnya mengingatkan bacaan imam yang imam itu lupa, enggak. Nah, kalau begitu sih batalat sholatuhu, batal sholatnya. Harusnya bagaimana? Harusnya dia niat qiraah atau dia niat qiraah sekaligus dia niat mengingatkan imam yang lupa bacaan. Gitu ya. Begitu juga dengan tasbih. Tasbih juga begitu. Kalau kita baca tasbih ketika imam lupa tasahud awal, kita baca tasbih nih subhanallah. Niatnya apa? Hanya niat mengingatkan imam yang lupa tasahud awal, maka kita batal salatnya. Kalau hanya itu, harusnya harusnya dua. Yang pertama niat zikir, yang kedua lah niat mengingatkan. Atau kita niat zikir saja, bukan mengingatkan, gitu. Nah, kalau kita niat mengingatkan saja agar imam ingat kalau dia itu belum tasyahud awal, maka batalah sholatuhu, batal sholatnya. Siapa yang batal? Ya makmum. Makmum yang mana? Yang mengucap tasbih, subhanallah gitu. Batal, ya batal. Kenapa batal? Tidak punya hak dia untuk mengucapkan sesuatu di dalam sholat. Karena dia makmum. Dia pada saat itu dia punya hak, tetapi niatnya salah. Niatnya apa? Niatnya hanya mengingatkan imam yang lupa dengan membaca subhanallah. Kadang-kadang ketika imam lupa, yang tasbih banyak banget. Di depan, di belakang, di samping, di kiri, di kanan. Semua pada tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu batal semua itu. Pasti mereka itu yang ada di otaknya, di pikirannya, yang ada di niatnya, yang ada di maksudnya adalah mengingatkan imam, bukan tasbih. Kalau maunya dia tahu harus bertasbih dan mengingatkan imam, satu orang yang ada di belakang imam cukup. Gitu ya. Sekarang siapa yang berhak untuk mengucapkan tasbih ketika imam lupa tasyahud? Yang berhak adalah orang yang di belakang imam atau orang yang di samping sebelah kanan imam. Gitu. Gitu ya. Nah, yang lebih utama mana? Yang lebih utama adalah orang yang di belakang imam. Makanya orang yang di belakang imam harus tahu, mengerti dan khusyuk. Jangan jangan ketika itu dia lupa juga. Ya, rakaat keberapa ya? Jangan. Kalau kamu diri di belakang imam, kamu harus siap dengan konsekuensi dan hukum. Kalau kita itu adalah orang utama yang nanti akan mengingatkan imam ketika imam lupa atau salah, itu ya. Nah, sekarang orang yang ada di sebelah kanan imam, makmum yang ada di sebelah kanan imam, dia bukan berhak untuk mengingatkan imam ketika yang salah, tapi dia adalah orang yang berhak untuk menggantikan imam ketika imam batal. Siapa tuh? Orang yang ada di sebelah kanan imam. Begitu, ya. Ketika membatal nih plek, nah dia maju tuh satu langkah. Sedikit aja, jangan maju ke mihrab. Satu langkah aja. Minimal ada di depan tumit, di depan kaki ya. Di depan kaki orang yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Maju sedikit aja, cek. Nah, begitu. Bukan berarti kita maju ke tempat imam itu, bukan. Kalau maunya imam itu 4 langkah atau 5 langkah ke depan atau 4 langkah ke depan, berarti kan sangat jauh. Ya, sangat jauh kita melangkah. 1, 2, 3, 4. Nah, kita duduk jangan. Yang satu juga nggak adab karena itu adalah tempatnya imam, bukan tempatnya makmum. Satu itu. Yang kedua adalah kalau kita melangkah jauh sampai ke tempat imam, maka tempat kita jadi bolong, soft jadi tidak rapat. Nah, bagaimana biar sop rapat? Maka terjadilah perombakan, pergerakan. Satu maju, satu maju, satu maju, satu maju untuk mengisi sop yang kosong. Sop yang kedua maju, sop yang ketiga maju,
Shaf keempat maju, kan begitu. Gara-gara kita maju ke mihrabnya imam, ke tempat pengimaman. Nah, oleh karena itu cukup kita tuh istilahnya majunya cuman sekedar melewati, eee, ujung kakinya makmum yang ada di kanan dan di kiri kita, gitu. Ya, karena kan itu sebagai tanda imam. Terusin itu bacaan imam yang tadi yang kurang. Kalau umpamanya dia batalnya itu imam itu batal di tengah-tengah surat Fatihah, dia batal, nah kita sebagai pengganti maka yang ada melanjutkan, bukan melanjutkan tapi mengulang bacaan Fatihahnya imam. Kenapa mengulang bacaan Fatihahnya imam? Karena imam belum sempurna membaca Fatihah dia sudah batal. Gitu ya, ada. Karena Fatihah wajib selesai dan sempurna 7 ayat dibacanya.